Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Pada video kali ini kami akan membahas tentang materi SKB untuk guru. Ini adalah materi tentang gaya, bisa digunakan oleh guru kelas untuk materi fisika dan juga guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau PJOK berkaitan dengan hubungan gaya dengan gerak tubuh manusia. Oke, sebelum lanjut, silahkan Anda like, subscribe bagi yang belum subscribe, bisa juga share jika video ini dianggap bermanfaat, bisa dibagikan kepada teman dan kerabat Anda. Silahkan juga kasih komen di bawah video ini bagi yang ingin meminta video-video untuk materi yang lain, yang ingin memberikan komentar terhadap video yang sedang Anda simak. Lanjut untuk soal yang pertama. Jika sebuah truk memiliki massa 3 ton dalam keadaan diam, hitunglah berapa gaya truk tersebut jika melaju selama 30 detik dengan kecepatan 18 km per jam. Pembahasannya adalah, dalam memecahkan masalah tersebut, kita menggunakan hukum Newton 2. Di mana tadi dari soal tersebut yang diketahui massa ada 3 ton atau 3000 kg kalau kita konversi ke dalam kilogram. Kemudian kecepatan satunya adalah mula-mula dia diam, berarti kecepatan V1-nya sama dengan 0. Kemudian V2-nya adalah 18 km per jam. Kita konversi menjadi meter per sekon atau meter per detik. Jadi 5 meter per detik. Di sini kita cari dulu percepatannya. Percepatan di sini adalah penambahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, di sini ada perubahan kecepatan kan. V2 dikurangi V1 dibagi T atau delta V per T. Nah, di sini ketemu 5 meter per detik dikurangi 0 dibagi 30 detik. Hasilnya adalah 0,166 meter per detik kuadrat. Nah, di sini satuannya adalah meter per detik kuadrat, satuan untuk kecepatan. Oke, lanjut kita hitung untuk gaya yang dikerjakan oleh truk itu. Dihitung dengan hukum Newton 2, yaitu F sama dengan M kali A, FMA. Perlu diingat-ingat rumusnya adalah gaya sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, di sini tadi gayanya adalah 3000 dikalikan 0,166. Nah, gaya yang dihasilkan adalah 500 Newton. Dengan demikian, gaya yang dikerjakan oleh truk tadi adalah 500 Newton. Soal yang kedua. Diketahui dua buah gaya, masing-masing F1-nya adalah 70 Newton dan F2-nya adalah 30 Newton. Bekerja pada suatu benda dengan arah ke kanan. Ini arah gayanya searah. Jadi berapakah resultan kedua benda tersebut atau gaya dari kedua benda tersebut? Nah, di sini pembahasannya adalah dalam memecahkan persoalan tersebut kita menggunakan resultan gaya. Nah, untuk menghitung resultan gaya kita harus ketahui dulu berapa gaya yang bekerja di situ. Misalnya F1 di sini adalah F1-nya 70 Newton, F2-nya 30 Newton. Nah, resultannya adalah R itu karena gayanya di situ gaya yang bekerja ada 2, yaitu berarti dijumlahkan F1 plus F2. Resultan di sini adalah 70 ditambah 30. Hasilnya adalah resultan gaya ini 100 Newton.
Nah, di soal ini saya sekedar mengingatkan bagi Anda yang lupa atau memang belum tahu tentang resultan gaya. Nah, resultan itu adalah ini. Resultan gaya itu merupakan besaran gaya yang diberikan pada suatu benda dapat diganti oleh sebuah gaya yang disebut resultan gaya. Gaya yang bekerja dengan arah yang sama akan saling menguatkan, berarti bertambah. Sedangkan gaya yang bekerja dengan arah berlawanan akan saling melemahkan. Nah, di sini arah resultan gaya adalah arah dari sebuah gaya yang nilainya lebih besar dari gaya yang lainnya. Secara matematis, resultan gaya ditulis sebagai berikut. R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 atau ditambah Fn. Fn ini berarti berapa banyaknya gaya yang bekerja terhadap suatu benda tersebut. Dengan ini R adalah resultan gaya, F itu gaya yang dijumlahkan, N itu berarti banyaknya gaya. Oke, lanjut. Soal yang ketiga. Diketahui dua buah gaya masing-masing F1 itu 75 Newton ke kiri dan F2 adalah 60 Newton ke kanan. Ini ada gaya yang berlawanan. Hitunglah resultan gaya kedua benda tersebut dan tentukan pula arahnya. Nah, pembahasannya adalah seperti ini. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, kita menggunakan resultan gaya. Nah, diketahui dari soal tadi, F1-nya adalah 75 Newton, F2-nya 60 Newton, namun tadi perlu diperhatikan arahnya berbeda. Nah, ini resultannya adalah F1 dikurangi F2, karena arahnya berlawanan. 75 dikurangi 60 hasilnya adalah 15 Newton. Arahnya kemana? Arahnya adalah ke kiri karena gaya yang bekerja itu lebih besar ke arah kiri. Jadi dia akan mengarah ke sebelah kiri. Nah, ini pengaruhnya di materi PJOK ada ketika kita menghitung gaya yang bekerja pada orang yang sedang melakukan tarik tambang misalnya. Yang satu menarik ke kanan dengan 60 Newton dan yang satunya menarik ke kiri dengan gaya 75 Newton. Jadi nanti dalam pertandingan tarik tambang tersebut yang menang adalah yang arah ke kiri, yaitu dia gaya yang bekerjanya adalah 15 Newton ke arah kiri. Jadi pertandingan itu pasti akan dimenangkan kelompok yang sebelah. Nah, itu hubungannya gaya dengan arah gerak benda. Jadi ini tadi di soal ini resultan gayanya adalah 15 Newton dengan arah ke kiri. Soal yang keempat. Seorang remaja memiliki massa 52 kg. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per detik kuadrat, hitunglah berat si remaja tersebut. Nah, ini pembahasannya adalah seperti ini. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, digunakan rumus gaya berat dari hukum Newton yang ketiga. Nah, ini perlu kita lihat dulu, diketahuinya masanya 52 kg, kemudian gravitasinya adalah 10 meter per detik kuadrat. Kemudian rumusnya adalah ini W sama dengan M massa kali G, berarti nah ini W-nya itu berat, berarti masanya itu tadi 52 dikali 10. Nah, ketemunya adalah 520 Newton. Jadi berat si remaja tersebut adalah 520 Newton. Soal nomor 5. Sebuah batu memiliki berat 100 Newton.
apabila percepatan gravitasi buminya adalah 10 meter per detik kuadrat, berapakah massa batu tersebut? Nah, ini berkebalikan dengan soal yang sebelumnya tadi. Pembahasannya adalah, nah ini diketahui W-nya adalah beratnya 100 Newton, kemudian gravitasinya adalah 10 meter per detik kuadrat, meter per sekon kuadrat, kemudian di sini berat sama dengan massa kali gravitasi. Kemudian yang ditanya massa sama dengan berat dibagi gravitasi, sama dengan 100 Newton tadi dibagi 10. Ketemunya adalah 10 kilogram. Jadi massa batu tersebut adalah 10 kilogram. Nah, di sini jadi massa batu tersebut adalah 10 kg. Oke, demikian pembahasan kami tentang materi gaya berhubungan dengan gerak benda. Untuk materi-materi selanjutnya akan dapat Anda simak pada channel ini. Silahkan Anda yang belum subscribe, jangan lupa saya ingatkan untuk subscribe, tekan tombol lonceng. Bisa juga jika video ini dianggap bermanfaat, bisa share ke teman-teman dan kerabat Anda yang akan menghadapi tes SKB, terutama yang berhubungan dengan materi gaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.